Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat bertemu kembali di channel TBK Kajabita Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-169, tanggal 18 Juni 2024 adalah diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-9. Dengan perikop membangun baik suci. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Pujilah bangsa itu bersuka cita. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Itulah firman Tuhan. Kita tetap masuk dalam pedoman selama bulan Juni, yaitu transformasi spiritual dari hidup lama di dalam dosa menjadi hidup baru atau ciptaan baru bersama Yesus Kristus, untuk seterusnya menjadi saluran berkat bagi semua orang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu membangun baik suci. Apa latar belakang daripada ayat ini? Dikatakan membangun baik suci. Apakah memang baik suci itu sudah akan dibangun atau memang sudah pernah dibangun? Mari kita lihat dalam perikop ini. Ya. Nah, latar belakang 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 mencatat ya, momen penting dalam sejarah bangsa Israel ketika Raja Daud mengumpulkan persembahan dari umat untuk membangun baik suci. Jadi dalam hal ini berarti belum dibangun, baru mengumpulkan persembahan untuk mau membangun. Sebab kita tahu ya, kenapa Daud begitu gigih mengumpulkan persembahan untuk persiapan membangun baik suci? Karena waktu Daud berada di istana dengan megahnya, dia berbicara kepada Natan. Natan, saya akan bangun baik suci buat Allah. Karena peti perjanjian Allah berada di kemah. Artinya dia mengembara mulai dari Mesir sampai ke tempat yang telah dibangun istana daripada Daud di Kanaan. Ya. Karena Daud merasa sudah enak, sudah mengalahkan musuh-musuhnya, Amori, Amalek, dan yang lain. Dia merasa enak, sudah berada di istana dengan kayu-kayu cemara dari Libanon. Dia berpikir, kenapa peti perjanjian Allah berada di kemah? Maka dia ingin membangun baik suci. Apa kata Natan? Lakukanlah, karena kau sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan Allah, mengalahkan musuh-musuhmu, dan kau sudah berada di istana dengan baik dan tenang. Tapi pada malam itu Allah berbicara kepada Natan. Natan, sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun baik suci bagi saya, tetapi
dari keturunannya atau anak kandungnya sendirilah yang membangun bait suci kepada saya. Itulah Raja Salomo. Kemudian dengan hati tulus dan murni dari Daud, itu sangat dihargai oleh Allah. Pendirian, bahan pemikiran semacam ini. Karena Allah mengatakan, saya mengembara dari Mesir sampai ke Kanaan. Walaupun saya tidak mengeluh, tapi belum pernah ada seorang pun di antara bangsa Israel menanyakan tentang saya, mengapa mengembara. Tapi Daud dengan pikirannya, dia memperhatikan saya. Maka dengan demikian, Allah berjanji, mengatakan kepada Nathan, sampaikan kepada Daud, dari keturunan lah yang menjadi raja dan pemimpin yang terkenal. Dan dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja. Dan pemerintahannya di kota Sion selama-lamanya. Siapakah raja dari segala raja? Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Inri. Ya. Itu sudah dinyatakan oleh Pilatus. Sudah menulis. Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Dia adalah raja dari segala raja. Itu yang disampaikan kepada Daud. Akhirnya Daud sangat menerima dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak layak menerima itu. Tidak layak saya menerima hadiah janji sebesar ini. Tapi dia mengatakan, lakukanlah Tuhan sesuai dengan janjimu. Dia tetap rendah hati dan berdoa. Dan itulah maka yang membangun bait suci pertama di Yerusalem adalah Raja Salomo, anaknya Daud. Dan kemudian dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat dunia yang memberikan hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. Nah, kalau ayat kemarin dikatakan pekerjaan manusia adalah yang utama, percaya kepada Yesus sebagai yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya dan sebagai juru damai. Jadi latar belakang daripada ini memang untuk membangun bait suci karena belum pernah dibangun. Dan inilah pertama kali mau dibangun bait suci. Sehingga Daud merasa tertarik. Perlu untuk membangun tentu perlu persiapan. Apa yang akan dibuatkan? Maka Daud sangat menghargai partisipasi semuanya. Jadi ayat ini menekankan sikap hati umat yang bersukacita dan tulus dalam memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud dari pengabdian kepada Tuhan dan Raja syukur mereka dan rasa syukur mereka. Jadi pengabdian kepada Tuhan dan Rasul. Artinya Daud memerintahkan mengumpulkan semua perhiasan dan apa yang dimiliki, perak dan emas itu terkumpul. Dan juga rakyat Yahudi, rakyat Israel dengan senang hati dan tulus memberikan persembahan tersebut. Maka dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, mengucap syukur. Siapa yang mengucap syukur dan memberikannya sebagai ganti persembahan, dia menghormati Allah. Itu sangat dihormati oleh Allah. Jadi di sini dengan memberikan persembahan untuk bait suci, Daud sangat menghargai partisipasi semua orang dalam proyek suci ini, yaitu
persembahan yang diberikan bukan hanya merupakan soal angka, artinya berapa besarnya, bukan. Bukan hanya angka-angka yang dinyatakan persembahan yang diberikan. Tetapi lebih kepada niat dan hati yang bersedia untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan. Apakah kita saat ini berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Sebagai contoh, HKBP Maranatha Cilegon ingin membangun rumah ibadah dengan pengadaan tempat sejumlah sekian M. Bagaimana sikap kita? Apakah sebagai penonton? Apakah sebagai pelaku? Apakah sebagai masa bodoh? Di sini dikatakan memberikan persembahan bukan soal angka, tetapi bagaimana niat dan ketulusan hati. Kalaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa, tapi minimum kita bawa dalam doa. Itulah semua kepada jemaat yang memberikan terbaik bagi pembangunan baik suci. Dan ini, apakah ini bisa terjadi? Kita menunggu. Deadline-nya adalah Oktober tahun 2026 ini. Harus sudah lunas sebanyak 1 M misalnya. Bagaimana cara dengan modal hanya 200 juta? Nah, disinilah. Kalau tadi Daud mengajak bangsa Israel mengumpulkan persembahan, semua mengatakan terima kasih kepada Daud karena memikirkan tempat baik suci. Sekarang kepada jemaat, apakah kita berterima kasih kepada panitia untuk membangun rumah ibadah atau tempat kita beribadah? Mari kita renungkan dari hati yang tulus dengan melihat contoh prinsip Daud yang mengajak semua bangsa Israel untuk mengumpulkan persembahan. Nah, kemudian dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, kita diajarkan memberi bukan karena paksaan, tetapi dengan senang hati. Ya. Nah, dan ketahuan hati ini membawa sukacita yang mendalam dan pujian kepada Tuhan. Jadi 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, cinta uang adalah akar segala macam kejahatan. Jadi dengan hati-hati, kalau kita hanya mencintai uang, tidak mau memberikan sedekah atau persembahan, itu akar kejahatan. Tapi dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, kita diajarkan memberi bukan karena paksaan tetapi dengan senang hati. Nah, dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 7, bagaimana hasil daripada pekerjaan Daud untuk mengumpulkan persembahan daripada semua umat? Kalau kita lihat dalam Alkitab Kabar Baik bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Batak Toba Siganupari, terkumpul persembahan sebagai berikut. Sumbangan daripada semuanya emas 170 ton, perak 340 ton, perunggu 620 ton, besi 13.400 ton, dan batu permata yang dipersembahkan dari umat diberikan kepada Yehiel, seorang Yahudi keturunan Lewi. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia Alkitab lain, terkumpul 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak
dan 10.000 dirham, artinya mata uang. Nah, inilah hasil yang dicapai oleh Daud. Begitu besar pengaruhnya dengan ajakan rencana mau membangun sampai terkumpul ya 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak dan 10.000 dirham mata uang ya, yang dalam sejarah peradaban Islam. Nah, dengan demikian, apa tujuan utama daripada 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 ini? Dengan telah mengumpulkan persembahan, tadi latar belakang juga adanya rencana Daud yang mulia, dan terkumpul semua persembahan. Apa tujuan utama? Tujuan utama ayat ini adalah untuk menggambarkan sukacita dan ya, kemurahan hati dari umat Allah dalam setiap memberikan persembahan bagi pembangunan bait suci. Jadi tujuan utamanya adalah untuk melihat sejauh mana ya partisipasi daripada umat tersebut. Apakah dengan senang hati, sukacita, atau bersungut-sungut memberikan sesuatu. Disinilah dikatakan dengan kemurahan hati dari umat Allah dalam setiap memberikan persembahan bagi pembangunan bait suci. Jadi adanya kemurahan hati, bukan dengan paksaan, tetapi benar-benar dari hati nurani yang dalam. Ayat ini ya menekankan betapa pentingnya hati tulus dan ya keinginan untuk memberikan kepada Tuhan. Jadi hati yang tulus dan keinginan memberikan kepada Tuhan. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu yang dilakukan tangan kananmu, supaya kehendakmu itu menjadi tersembunyi dari Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya. Jadi ada syarat dalam memberikan persembahan. Tidak ria atau pamer atau supaya dilihat orang. Ini yang dikatakan dalam Injil Matius. Kalau kamu memberi, jangan diketahui oleh tangan kirimu, karena yang memberi adalah tangan kanan ya. Nah, jadi supaya persembahan itu benar-benar sakral dan murni, sehingga pemberianmu yang tersembunyi itu Allah melihat, yang tersembunyi yang tidak diketahui orang. Sehingga maka kalau kita melihat dalam memberikan sumbangan saat ini, ada orang seperti pembangunan rumah ibadah HKB Maranatha, NN, no name, 200 juta. Ini bukan main. Ya. Tidak perlu diketahui oleh orang siapa dia yang memberi, tapi diberikan no name. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan melihat yang tersembunyi itu. Sehingga Tuhan akan membalasnya dengan baik. Itulah syarat kita untuk memberi. Ya. Memberi dengan motivasi yang benar. Tulus, ya. Tanpa pujian. Ya. Itulah kasih sejati. Ya. Sesuai karakter Allah. Jadi memberi dengan motivasi yang benar, ya, tanpa menerima pujian, itu adalah mewujudkan karakter Allah. Karakter Allah adalah kasih.
Karena kasih-Nya kita beroleh selamat dari dosa. Nah, sekarang apa pesan moral? Tadi kita sudah melihat tujuan utama. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah mengajak kita untuk memahami pentingnya memberi dengan sukacita dan tulus kepada Tuhan. Inilah pesan moralnya. Kalau memberi itu dengan senang hati dan tulus kepada Tuhan, tidak ada persyaratan atau embel-embel lain. Memberi dengan tulus dan tidak pamer. Jangan seperti orang lain ya. Dia sengaja memberi itu dipamer-pamer kepada orang nih, supaya diketahui atau dibacakan. Kalau tidak dibacakan, dia tidak senang. Wah, malah protes. Wah, saya pernah memberikan sekian, tapi kenapa tidak dibacakan? Memang memberikan itu harus dibacakan supaya dilihat orang. Harusnya ya diam saja, tidak dibaca atau tidak dibaca, kita sudah memberi. Yang melihat itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya. Jadi kalau kita memberi, misalnya ada kealpaan daripada para lado, tidak dititing atau tidak dimasukkan. Ini masih ada praduga tak bersalah. Ya. Jadi seolah-olah kalau tidak dititing, mungkin apakah itu dikantongin oleh para lado, kira-kira begitu. Nah, janganlah kita beranggapan seperti itu. Dititing atau tidak diwartakan dalam jemaat, kalau kita sudah memberi, itu adalah urusan administrasi daripada para lado. Kita sudah memberi, selesai tugas kita. Jangan lagi melihat kemana itu uang, apalagi untuk apa itu uang. Tidak perlu. Begitu kita memberi, tulus, sukacita dengan hati yang tenang. Selanjutnya adalah pekerjaan daripada Allah. Apakah mereka jujur atau tidak? Semua orang mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Tuhan. Tidak ada yang lepas dari penglihatan Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur untuk melihat diri kita masing-masing, apa yang kita kerjakan. Jadi pesan moralnya adalah memberi itu adalah penting dengan sukacita, tulus kepada Tuhan. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Nah, kita lihat implementasinya dapat dilihat dalam cara kita memberi dengan ketulusan dan sukacita kepada Tuhan dan orang lain. Jadi dengan adanya ketulusan, sukacita memberi kepada Tuhan. Nah, kalau dalam konteks hidup sehari-hari, kita diajak untuk tidak sekedar memenuhi kewajiban. Artinya kalau kewajiban itu harus memberi sekian itu kan, bukan hanya memenuhi kewajiban. Nah, ini perlu kita kasih bawahi dalam memberi. Nah, tetapi juga melakukannya dengan hati yang ikhlas, mencerminkan kasih Allah, ya, dan tindakan kita. Jadi itu sudah mencerminkan kasih Allah dalam tindakan yang kita lakukan. Nah, inilah tindakan yang kita lakukan tersebut adalah menciptakan hubungan lebih dalam dengan Tuhan, lebih intim lagi. Nah, jadi ayat 2 dikatakan, jangan kita dalam Matius pasal 6 ayat 3 dengan 4 tadi, jangan ria. Ya. Kita jangan ria dalam memberi sumbangan atau persembahan. Ya. Jadi memberi tadi dikatakan dalam Injil Matius pasal
6 ayat 3 sampai 4, jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Karena biarlah Allah yang melihat tersembunyi itu, dan Allah akan membalasnya dengan baik. Jadi itulah firman Tuhan pada hari ini. Membangun bait suci yang diprakarsai oleh Raja Daud, dan dia mengumpulkan banyak persembahan, dan semua bangsa Yahudi dengan sukarela menyumbangkan. Kalau kita lihat dalam pengumpulan tersebut, anting-anting, gelang, cincin itu dikumpulkan semua sehingga dilebur menjadi satu kesatuan, bisa menjadi emas tadi 5.000 talenta dan perak, dan juga uang mata dirham ya disampaikan. Dan mereka sudah mempersiapkan apa yang akan dikerjakan. Apakah mereka sudah bisa membangun? Sebenarnya bisa. Namun Tuhan Allah mengatakan, bukan kau yang membangun rumah bagiku, tapi anak kandungmu sendiri, yaitu Salomo. Maka Raja Salomo lah yang menjalankan pembangunan bait suci di Yerusalem yang pertama. Dia membangun selama 48 tahun. Coba kita bayangkan. 48 tahun membangun bait suci cukup lama. Dan kita mungkin sudah 25 tahun belum kelihatan, tapi ada catatan bisa beribadah dengan apa adanya yang kita miliki. Kuncinya adalah kita tidak terhalang memuji dan memuliakan Tuhan. Bangunan hanya sebagai simbol, namun hati kita yang tulus dimanapun kita beribadah itu sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.